Pak. Masalah klaim-klaim sorga ini sorga ini milik siapa sih sebenarnya? Mengucapkan la ilaha illallah masuk sorga menjadi tidak masuk akal. Masa masuk sorga dengan ucapan? Masuk sorga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim atau film Barbie kata-kata jereng gitu dari sana beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Penjarakan Ustadz Somad, penjarakan Ustadz Somad, penistaan agama. Ustadz Somad itu banyak kekurangan. Jangan ngomong S2. Tahu Ustadz Somad itu cuma menggarisbawahi buku semua, dirujuk-rujukan, itu sama aja anak sekolah SMA itu. Jadi dia menjual-jual ayatnya Allah. Masa orang Islam yang sudah Islam digoblokin Ustadz-Ustadz pekok. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu, lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Haleluya itu bukan seperti kata Abdul Somad bahwa jin kafir yang disalib itu nanti manggil haleluya, haleluya, haleluya. Oh, serem Abdul Somad kalau begitu. Lu jangan ngulangin lagi ya. Tunggu waktunya. Kamu akan dipermalukan. Udahlah, Taifuddin katanya, kamu nggak usah ngurus-ngurus lagi agama saya. Lo kan saya sudah bilang, berhenti dulu saudara-saudara mengusik-usik. Padahal dalam Al-Quran surat Maryam ayat 33 jelas sekali bahwa kelahiran Yesus diceritakan, mati dan bangkit hidup kembali itu ada di dalam Al-Quran. Mestinya, artinya begini, mestinya orang Islam ini sedunia ya harus mengadakan Natalan bersama, karena Al-Quran yang ngomong begitu. Nabi Muhammad aja nggak diceritakan kelahirannya di dalam Al-Quran. Wah, selama ini Anda mungkin sudah salah, termakan dengan pandangan sesat dari Ustadz seperti Waloni, termasuk Somad, yang mengatakan non-Islam itu kafir, dan mungkin dia sendiri tidak mengerti Islam, dan kebanyakan sudah masuk penjara, dan mungkin yang lain lagi antri masuk penjara. Kita tidak boleh sembarangan mengatakan orang itu kafir. Tidak boleh melaksanakan reuni 212 karena sudah membuat surat pernyataan juga, dia tidak akan melakukan reuni 212. Kalau misalnya ke depannya dia sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, tidak ada cerita. Saya dengan polisi ya bertindak tegas, ya nggak ada cerita, nggak ada orang semaunya di sini, semaunya seperti dia yang paling benar sendiri, nggak ada. Kita tetap menyelenggarakan yaitu reuni akbar ini per tahun. Kalau perlu dijadikan tanggal 2 Desember ini sebagai hari ukhuwah nasional, kalau perlu tanggal merah ya. Sebenarnya tuh ya di dalam Islam, di dalam Quran itu nggak ada pernyataan sholat itu 5 waktu di dalam Al-Quran. Tidak sekalipun Allah itu bilang sholat itu 5 kali ya. Saya nggak sedang menafsirkan. Saya bilang sholat 5 waktu di Quran itu nggak ada. Kan itu bukan tafsiran. Ade Armando bilang begitu bahwa tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Dia benar 100%. Ada 12 tahun Nabi Muhammad tidak melakukan sholat. Nah ini mohon itu Departemen Agama itu untuk memperbaiki terjemahan Al-Quran yang banyak anehnya ini.
Ternyata reformasi kultural Polri memang masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kalau ada anggota yang bermasalah, maka punishment ini mesti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak cukup misalnya jika hanya diproses etik atau diproses disiplin. Kami juga melihat ini kaitannya dengan pidana. Nah, oleh sebab itu kami berharap pidananya juga dijalankan sehingga akan menjadi efek jelas seperti itu. Ada kepala, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah Al-Qalam ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Kan? Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Itu permainan syaitan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Disinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Ganti ya. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti itu. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys,
Mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam, guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad, guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya, polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh, takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, iki lagi rame nih, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Lah kalau tetap di Islam, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Jadi semua orang Islam itu menurut ayat ini akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka. Entah mendatangi maksudnya masuk juga. Jadi orang yang bertakwa sekalipun akan mendatangi neraka itu. Kemudian ada lagi ayat selanjutnya. Surat Al-Jin ayat 19, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah yang lucu setelah mereka membuka Al-Quran, surat Al-Jin ayat 19, ternyata ayatnya ada. Mereka diam dan malu. Nabi Muhammad ditanya, apakah kamu masuk surga atau tidak? Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak berani memastikan apakah dia masuk surga atau tidak, apalagi umatnya.
surat At-Taubah ayat 29. Saya minta ayat-ayat yang menghina non-Islam hapus dulu dari Al-Quran. Baru kita bisa hidup toleransi dan damai. Pemerintah China itu sudah menghapus ayat-ayat dalam Al-Quran Mandarin, sehingga lebih daripada 50 juta Muslim Uighur itu tidak ada satupun loh yang ribut masalah agama. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading, dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Apabila kita ingin menjadi orang yang benar, ingin belajar benar, satu persyaratannya jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Orang yang dijamin benar itu merasa banyak kesalahannya. Karena ketika kita sudah merasa benar, kita sudah tidak benar. Kemudian ditambah lagi, apalagi kalau orang itu merasa paling benar. Itulah makhluk yang paling tidak benar. Karena orang yang merasa paling benar itu berpotensi menyalahkan siapapun yang tidak sama apa yang dia yakini. Dan dia akan bertengkar dengan siapapun yang berbeda pendapat. Dan di penghujungnya orang yang merasa paling benar akan merasa mendapat mandat dari Tuhan yang bisa memaksa orang lain harus seperti apa yang dia yakini kebenaran. Inilah inti awal daripada radikalisme, memaksa orang lain harus seperti dirinya. Ini kesimpulan yang nantinya seperti itu. Apakah Nabi Muhammad itu pernah menghayal atau bercita-cita, berkeinginan jadi rasul? Ini pertanyaan penting. Kata la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, itu struktur bahasa Indonesianya nggak ada. Tidak, titik-titik kecuali. Bahasa Indonesianya Tuhan itu hanya Allah saja. Dalam bahasa Indonesia dipaksakan dengan struktur bahasa Arab, hari ini saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Itu struktur bahasa Arab. Bahasa Indonesianya hari ini saya makan nasi doang. Hari ini saya makan nasi saja. Nah, yang jadi persoalan
La ilaha illallah bukan meniadakan Tuhan dan bukan mengesahkan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang menjadi majikan yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi bukan mengesahkan Tuhan sebagai Tuhan hanya satu, ya, tetapi yang benar-benar majikan itu hanya Allah saja. Jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladdin, Bim Salabim atau film Barbie kata-kata jereng gitu dari istana. Ya, surga itu dibayar dengan darah dan keringat, dengan nyawa. Iya, meninggalkan anak istri. Nah, terus jadi bagaimana? Ya itulah kenapa jadi bergeser. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa masuk surga bukan dengan ucapan. Masa dengan ucapan masuk surga? Ini kan sudah jelas sekali. Pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Nah, kita yang meneruskannya. Ternyata ketika Nabi meninggal dunia, bapak-bapak sekalian, persatuan yang dibangun dengan jerih payah, dengan darah dan keringat, pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Mengapa? Kepentingan di situ bermain. Ya, antara yang mendukung Abu Bakar dan mendukung Sayyidina Ali. Dan permusuhan itu sampai sekarang berlanjut. Baik di Yaman, baik di Syria, maupun di Irak dan sebagainya. Di Indonesia belum, tapi bisa berpotensi akan terjadi juga. Ketika kedua yang berusaha itu berkembang terus gitu. Saya bukan anak cucunya kok. Ya kenapa masih kita terus kalau konflik itu? Ini kan menjadi persoalan. Ada apa di balik itu? Nah, jadi artinya di sini kita masih mengkaji ulang sejarah yang ditulis itu. Ini kita kembali sejarahnya adalah seperti apa agama yang Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri. Ketika umur 25 tahun, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu suaminya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta.
Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus. Ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar. Khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Kota Madinah sendiri dibangun itu sebagai kota Madinah kan dari kata tamadun, civilization. Ya, itu kan berdasarkan fakta, berdasarkan konsensus dengan semua agama yang ada. Seperti kita di Indonesia begini kan, konsensusnya kan Pancasila. Ya, untung negara kita bukan negara agama ya, tapi agama yang bertuhan. Kalau negara beragama itu sangat efektif sekali dan sangat menguntungkan sekali seorang diktator untuk melaksanakan kediktatorannya, karena semua keputusan agama yang tidak bisa dibantah. Ini persoalannya. Ya, kita sudah bersyukur kita negara beragama kok, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kasus lagi ini masalah klaim-klaim sorga. Ini sorga ini milik siapa sih sesungguhnya? Ini kan neraka, kafir, bid'ah kan sehari-hari. Telinga saya jadi panas begini. Tapi ya saya tidak pernah membantah ya. Adalah kalau kau yakin masuk surga silakan saja. Tapi tadi Allah mengatakan bahwa apakah engkau mengidamkan masuk surga dengan mudah? Hanya kita mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Enggak. Masalah surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Agama berbeda. Syariatnya berbeda. Tetapi nanti siapa yang masuk surga itu urusan Tuhan. Karena hak prerogatif Tuhan. Kita sebagai manusia tidak punya hak mengklaim surga milik kita. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Memangnya punya kita, punya nenek moyang kita. Nah, coba kita dengarkan ini surat Al-Hajj ayat 17. Allah yang akan menentukan nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Kita tidak bisa menentukan siapa masuk surga dan siapa masuk neraka. Kita disuruh berlomba, fastabiqul khairat. Surga Allah yang menentukan. Karena bagaimana? Innallaha ala kulli syai'in syahid. Karena Allah selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Bukan klaim surga milik kita. Jadi ada beda. Kalau orang mengatakan agama sama, mungkin saya diserang. Saya tidak pernah mengatakan agama sama.
Tapi surga adalah milik Allah dan mutlak, bahwa keputusannya bukan sekarang tapi nanti di hari kemudian. Itu hak prerogatif Allah semuanya. Ini sampai kasus masalah kafir mengkafirkan, sampai Kang Said Akil menawarkan satu solusi dengan istilah apa ya, non muslim ya, jadi tidak menggunakan kata kafir muslim. Nah, ini saya ingin mencoba menyampaikan pengertian kafir itu apa sih sebetulnya. Ini sejarah terminologi di dalam bahasa Arab. Kata-kata kafar itu apa sebetulnya? Apa artinya kufur di situ dalam Al-Quran? Kita kan kafir kan bahasa Arab, ya. Sumber otentiknya kan Al-Quran. Apa yang Allah maksudkan dengan kufur kan nanya sama Allah dong, bukan kepada orang. Yang punya hak untuk menentukan makna kan Tuhan. Kufurnya bukan kafir tidak percaya Tuhan, gelap mata. Ayam orang hilang, kambing orang mencuri, akhirnya gelap mata. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka base Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah.
Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur gimana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.